aliran muatan listrik melalui sebuah konduktor. Arus ini bergerak dari tempat berpotensi tinggi ke berpotensi rendah atau dari kutub positif ke kutub negatif dan dirumuskan sebagai I sama dengan I per delta T, di mana I sama dengan muatan listrik delta T itu sebagai selang waktu dan I itu kuat arus listrik. Di sini kita mempunyai tugas yaitu arus listrik sebesar 4 ampere mengalir sebuah kawat pengantar. Berapa jumlah elektron yang mengalir kawat tersebut dalam waktu 10 sekon. Nah, kita mempunyai beberapa indikator yaitu buat arus listrik dan selang waktunya dia. Tulis diketahui I sama dengan 4 ampere dan delta T itu sama dengan 10 sekon. Dan ditanya jumlah elektron atau NEC. Ini pertama kita pakai rumus ini kan untuk mencari nilai Q duluan. Untuk mencari nilai Q yaitu I sama dengan I kali delta T, dimana I sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40. Setelah itu untuk mencari jumlah elektron rumusnya yaitu N kecil sama dengan I per E, dimana E ini nilainya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kita masukkan I itu sama dengan 40 dan E nya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. 40 dibagi 6 itu 25. 5 ini 10 pangkat 19 ini min 19 kita kalikan dari atas jadi hasilnya positif, jadi kali 10 pangkat 19. Setelah itu kita naikkan lagi nilai pangkatnya itu kita ubah 5 jadi 2,5 kali 10 pangkat 20. Hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, pada suhu tetap, kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan tegangannya. Pada rangkaian tertutup, kuat arus yang mengalir karena adanya beda potensial antara dua titik pada penghantarnya. Contohnya, lampu senter, radio, dan televisi. Di sini kita akan mengerjakan soal ulangan harian nomor 2, yaitu diketahui kuat arus listrik mengalir sebesar 0,5 ampere mengalir pada suatu penghantar yang memiliki tegangan 10 volt. Berapakah hambatannya? Ya, untuk mencari hambatannya kita memakai rumus R sama dengan V per I. I-nya 0,5 ampere dan V-nya 10 volt. Nah, langsung kita masukkan V-nya 10, I-nya 0,5. 10 dibagi 0,5 hasilnya 20 ohm. Hambatan listrik. Besarnya hambatan listrik dipengaruhi oleh jenis penghantarnya, panjang kawat penghantar, dan luas penampang kawat. Nomor 3. Diketahui sebuah penghantar memiliki panjang 100 meter, luas penampangnya 2,5 mm kuadrat, dan hambatannya jenisnya 17 kali 10 pangkat min 7 ohm meter. Tentukan besar hambatannya. Kita lihat diketahuinya panjang penampangnya, panjang kawatnya 100 meter, luas penampangnya 2,5 mm kuadrat, dan hambatannya jenisnya 17 kali 10 pangkat min 7. Nah, luas penampangnya ini kan masih milimeter kuadrat, kita ubah menjadi meter kuadrat sama dengan 25 kali 10 pangkat min 7.
mm². Kita akan memakai rumus R sama dengan Rho kali L per A. Rho nya 17 kali 10 pangkat min 7, L nya 100, dan A nya 25 kali 10 pangkat min 7. Nah, 10 pangkat min 7 ini sama, jadi kita coret. 17 kali 100 hasilnya 1700 per dengan 25. 1700 dibagi 25 hasilnya 68 ohm. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang mempunyai hambatan disusun secara bersebelahan atau sejajar. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara bertingkat. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal nomor 4, yaitu perhatikan gambar berikut. R1-nya 4 ohm, R2-nya 4 ohm, R3-nya 3 ohm, R4-nya 1 ohm, dan mempunyai 3 volt. Nah, karena ini ada dua rangkaian, pertama-tama kita mencari dulu rangkaian paralelnya, yaitu R1 dan R2. Kita memakai rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. 1 per Rp, R1 nya 4, jadi 1 per 4, R2 nya juga 4, jadi 1 per 4. Nah, karena penyebutnya sama, kita langsung jumlahkan saja, jadi hasilnya 2 per 4. Nah, setelah ini kita balik untuk mencari Rp nya, yaitu jadi Rp sama dengan 1 per 2 per 4. Nah, untuk perkalian pembagian bersusun ini, kita tinggal kalikan saja. 4 dikali 1 hasilnya 4 per dengan 2 hasilnya 2. Setelah itu kita mencari rangkaian serinya, yaitu ini, karena ini sudah menjadi rangkaian seri, jadi Rp nya kita tambahkan R3 ditambahkan R4, jadi R total dengan Rp ditambah R3 ditambah R4. Rp nya kita dapat 2, R3 nya ada R3 nya 3, R4 nya 1. 2 ditambah 3 hasilnya 5, 5 tambah 1 hasilnya 6. Setelah mendapatkan R totalnya, kita langsung saja menggunakan rumus R sama dengan V per I. Nah, kita mencari nilai I nya. Jadi I sama dengan V dibagi R. V nya tadi 3, R nya 6. 3 dibagi 6 hasilnya 0,5 ampere. Perhatikan gambar berikut ini. Kita disuruh menghitung nilai I dan nilai VAB-nya. Untuk mencari nilai I, pertama-tama kita memakai rumus sigma E sama dengan sigma E sama dengan sigma IR sama dengan 0. Sigma E sama dengan min sigma IR nya. Nah, untuk mencari sigma E kita pakai loop searah jarum jam. Pertama-tama loopnya akan menyentuh E1 nya, jadi E1 nya positif 1. Setelah itu mencari mengenai loop E2 nya juga positif. Setelah itu mengenai E3 nya, E3 nya ini negatif, jadi min E3 sama dengan min I
Nah, R-nya ini ada R besar dan R kecil. Kita langsung jumlahkan R besar dan R kecilnya. R kecilnya itu ada R1 tambah R2 tambah R3 ditambah R besarnya itu R1 tambah R2 tambah R3. Nah, nilai E1 nya 3 tambah E2 nya 6 dikurang E3 nya dikurang 15 min I R1 R kecilnya itu R1 0,1 tambah R2 kecilnya 0,2 tambah R3 kecilnya itu 0,2 ditambah dengan R besar 1 R1 besar 2 ditambah R2 besarnya itu 1 ditambah R3 besarnya itu 1,5. Nah, 3 ditambah 6 hasilnya 9 dikurang 15 hasilnya min 6. Ini 0,1 ditambah 0,2 ditambah 0,2 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1,5 hasilnya 5. Nah, karena ini min sama jadi kita hilangkan saja. Jadi I sama dengan 6/5. Setelah itu kita mencari nilai VAB nya. VAB sama dengan sigma E ditambah sigma IR. Nah, ini untuk mencari yang melewati VAB nya itu kita menggunakan yang ini ke sini. Jadi dia hanya melewati loop melewati E1 dan E2. Jadi E1 ditambah E2 tambah I nya 6/5 dikali dengan R nya yaitu 0,1 ditambah 0,2 ditambah 2 0,1 0,2 dan 2 ini. Nah, E1 nya ini 3 ditambah E2 nya 6 tambah 6/5 0,1 ditambah 0,2 tambah 2 hasilnya 2,3 dikali 6/5 hasilnya 2,76 tambah 3 tambah 6 hasilnya 9 ditambah 2,76 hasilnya 11,76 volt. Hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan arus yang keluar pada titik percabangan tersebut, dilambangkan dengan sigma I masuk dan sigma I keluar. Hukum Kirchhoff 2 yaitu sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gangguan listrik dengan penurunan tegangannya sama dengan 0, dilambangkan dengan sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Perhatikan gambar berikut ini. Kita disuruh menentukan nilai I1, I2 dan I3. Pertama-tama kita mencari dulu persamaan 1, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, untuk mencari I masuknya ini lihat ini R1 nya dan R3 nya ini sama-sama masuk ya. Nah, untuk masuknya kita lambangkan ini dengan I1, lambangkan ini dengan I3. Nah, di sini ini dia keluar. R2 nya dikeluar, jadi kita sini lambangkan I2. Nah, kita dapat ini sigma I masuk dan sigma I keluarnya, kita langsung masukkan I1 tambah dengan I3 sama dengan I2. Nah, di sini kita akan mencari dengan menggunakan I3. Jadi I3 sama dengan I2 dikurang I1. Ini untuk jadi persamaan 1. Setelah itu kita mencari loop satunya.
sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, kita mencari loopnya dengan menggunakan ini untuk arah jarum jam, dan ini kita berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini pertama-tama dia melewati positif E2. Setelah itu dia melewati negatif E1. Kita menambahkan I1 dulu. Nah, I1 ini ada R1 dan R2 dikali dengan R1 ditambah R2. Dan ini juga ada I2-nya. I2-nya hanya melewati R5. Jadi R5 sama dengan 0. Nah, E2-nya ini positif 3 dan S1-nya ini min 6 tambah I1, R1-nya 4, R2-nya 2 tambah I2, R5-nya ini 3 sama dengan 0. 3 dikurang 6 hasilnya min 3 tambah 4 tambah 2 hasilnya 6. 6 dikali I1 sama dengan 6 I1 ditambah I2 dikali 3 hasilnya 3 I2 sama dengan 0. Nah, min 3 ini kita pindahkan di sini jadi positif 3. Jadi 6 I1 tambah 3 I2 hasilnya 3. Ini untuk persamaan kedua. Setelah itu kita mencari loop 2-nya. Nah, loop 2-nya ini melewati I2 dan I3. Jadi tulis untuk mencari loop 2 kita sama juga menggunakan rumus sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, kita lihat E-nya di sini berlawanan arah jarum jam, jadi pertama kali menyentuh ini min E3, setelah itu menyentuh positif E2 tambah E2 tambah, nah kita masih memakai I2-nya karena ini masih termasuk loopnya, jadi I2 masih melewati R5, jadi kali R5 ditambah dengan I3. Nah, I3 ini melewati R3 dan R4, jadi R3 ditambah R4 sama dengan 0. Nah, min E3-nya itu min 3 tambah E2-nya 3 juga tambah I2, R5-nya ini 3 tambah I3 R3 ditambah R4 itu R3-nya 2, R4-nya 1, jadi 3 ditambah dengan E2 ditambah 1. Min 3 ditambah 3 hasilnya 0. Jadi kita terus tulis 3 dikali I2 hasilnya 3 I2 tambah 2 tambah 1 hasilnya 3. 3 dikali 3 jadi 3 I3 sama dengan 0. Ini untuk persamaan ketiga. Setelah itu kita substitusi persamaan 1 ini ke persamaan 3. Substitusi Nah, pertama kita tulis persamaan 3-nya yaitu 3 I2 ditambah 3 I3 sama dengan 0. Nah, nilai I3 ini kita mengganti jadi I2 dikurang I1, jadi 3 I2 tambah 3 I2 dikurang I1 dengan 0. 3 I2 tambah 3 dikali I2 hasilnya 3 I2, 3 dikali min I1 hasilnya min 3 I1 sama dengan 0. Nah, karena I2 nya sama kita langsung jumlahkan saja.
Jadi 6I2 dikurang 3I1 sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita pindahkan dulu I1 nya ke depan. Karena ini ada tanda minusnya, jadi kita bawa aja min 3I1. Di sini ada tanda positifnya, jadi positif 6I2 sama dengan 0. Ini untuk persamaan keempat. Setelah itu kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 4. Nah, kita harus masuk persamaan 2 nya, yaitu 6I1 tambah 3I2 sama dengan 3. Persamaan 4 nya min 3I1 tambah 6I2 sama dengan 0. Pertama-tama kita setarakan dulu untuk mengeliminasi salah satu persamaannya. Jadi kita di sini persamaan 2 nya kita kali dengan 1, persamaan 4 nya kita kali dengan 2. Jadi 6I1 tambah 3I2 sama dengan 3. Persamaan 4 nya 2 dikali min 3I1 hasilnya min 6I1 tambah 6I2 dikali 2 hasilnya 12I2 sama 0 kali 2 hasilnya 0. Nah, karena sudah sama, kita langsung jumlahkan saja untuk menghilangkan nilai I1 nya. 6I1 tambah min 6I1 hasilnya 0. Kita tulis dan 3I2 ditambah 12I2 hasilnya 15I2. 3 ditambah 0 hasilnya 3. Nah, kita mencari I2 nya. I2 3 dibagi dengan 15 hasilnya 0,2 ampere. Substitusi nilai I2 ke persamaan 2. Persamaan 2 yaitu 6I1 tambah 3I2 sama dengan 3. 6I1 tambah nilai 2 nya ini kita ganti menjadi 0,2. Jadi 3 dikali 0,2 sama dengan 3. 3 dikali 0,2 hasilnya 0,6. 6I1 tambah. Nah, setelah itu kita keluarkan 0,6 nya ke sini. Karena ini positif, kita mengubah tempatnya jadi positif negatif. Jadi 6I1 sama dengan 3 dikurang 0,6. Hasilnya 6I1 sama dengan 2,4. Setelah itu kita mencari nilai I1 nya. I1 sama dengan 2,4 dibagi dengan 6. Hasilnya 0,4 ampere. Setelah kita mencari nilai I3 nya, kita menggunakan persamaan 1, yaitu I3 sama dengan I2 dikurang I1. I2 nya tadi 0,2, I1 nya 0,4. 0,2 dikurang 0,4 hasilnya 0,2 ampere.